pikir mau bawa barang-barang gitu ya, karena kirain masih agak jauh gitu. Setelah saya buka pintu depan, ternyata api itu sudah di depan rumah gitu. Kebakaran! Kepanikan terjadi di SPBU Jalan Raya Cisoka, Tangerang, Banten. Sejumlah kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang akan mengisi bahan bakar memilih berputar arah menjauh dari SPBU. Kekacauan ini terjadi setelah sebuah sepeda motor terbakar tepat di samping mesin pengisian bahan bakar. Kebakaran terjadi saat motor besar yang dikendarai seorang perempuan hendak mengisi BBM jenis Pertalite. Saat motor akan dihidupkan, api tiba-tiba muncul dari bagian bawah tangki BBM. Api langsung membesar dan menghanguskan seluruh bagian kendaraan. Beruntung, perempuan pemilik sepeda motor lolos dari maut. Pengendara tersebut berhasil menyelamatkan diri dengan melompat dari sepeda motor. Kebakaran hebat berhasil dicegah setelah sejumlah petugas SPBU memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Magelang berupaya mengeluarkan sopir mobil box yang terjepit di kabin kendaraannya di Jalan Yogyakarta, Magelang. Kecilnya celah dan kondisi sopir yang terus menurun membuat petugas harus berhati-hati saat melakukan penyelamatan. Setelah 45 menit, nyawa korban tabrakan dapat diselamatkan. Korban langsung dibawa ke rumah sakit. Remblong mobil truk, ini jalmina masih di dalam kan. Saya ditariknya kudu ke mobil, ya mobil berat, mobil kosong mah ngosod, dicobaan ngosod wae. Di Tasikmalaya, Jawa Barat, kecelakaan di jalur gentong kembali memakan korban jiwa. Sebuah truk pengangkut barang terguling hingga menimpa minibus dan angkutan elf. Belum bisa dipastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut. Namun dari informasi yang didapat pihak kepolisian, diduga truk tersebut mengalami remblong. Hancur bosku, mobil lagi hancur. Akibat kecelakaan tersebut, 2 orang meninggal dunia, sedangkan 5 orang lainnya lolos dari maut. Mereka hanya mengalami luka-luka. Astagfirullahaladzim. Ya, gak mesti ya. Jatuh. Pengguna jalan di kawasan Jalan Raya Lembang, Bandung Barat dikejutkan oleh robohnya sebuah tiang listrik. Peristiwa ini terjadi secara tiba-tiba tanpa ada pemicu. Bagian kabel pun menimpa dagangan hingga berantakan. Naas, tiang listrik yang jatuh menimpa sebuah kendaraan roda 2 beserta pengendaranya yang tengah membeli jajanan di pinggir jalan. Beruntung, pengendara motor masih bisa lolos dari maut dan mengalami luka-luka. Tiga pekerja bangunan tersengat listrik di Jalan Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Wajo, Makassar. Kecelakaan ini berawal saat ketiganya tengah bekerja di ruko yang masih dalam pembangunan. Mereka tersengat listrik lantaran besi yang hendak dinaikkan tidak sengaja menyentuh kabel listrik. Bersyukur, sengatan listrik tersebut tidak sampai merenggut nyawa mereka. Peristiwa ini mengakibatkan para korban lemah tak berdaya. Bahkan sebagian tubuh mereka melepuh akibat sengatan listrik. Karena kesulitan bergerak, para korban harus dievakuasi menggunakan tali dari lantai 3.
3 unit rumah di Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, hangus dilahap si jago merah. Api diketahui berasal dari dapur salah satu rumah dan merembet ke rumah di sebelahnya. Diduga, kebakaran disebabkan bocornya gas tabung saat penghuni tidak ada di rumah. Bersyukur, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun akibat ganasnya api, 1 orang penghuni mengalami luka bakar di bagian tangan. Peristiwa kebakaran kerap melanda, khususnya di wilayah permukiman padat penduduk. Faktor penyebabnya antara lain rapatnya jarak antar bangunan dan banyaknya bangunan semi permanen yang terbuat dari bahan mudah terbakar. Faktor yang tak kalah penting adalah adanya kesalahan dalam pemasangan instalasi listrik atau instalasi listrik yang tidak sesuai standar. Bahkan, hampir 80% kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Tercatat sejak 1 Januari hingga awal April 2022 saja telah terjadi 330 kasus kebakaran di permukiman padat penduduk di Jakarta pada tahun 2022. Data ini terbilang cukup tinggi. Juli lalu, kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Jalan Sawah Lio Raya, Jembatan 5, Tambora, Jakarta Barat. Kejadian tersebut membuat 48 unit rumah terbakar. Diduga kebakaran berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah warga. Dalam peristiwa ini, kisah dramatis dialami satu keluarga saat berjibaku menyelamatkan diri dari kobaran api. Saat itu, Eis, seorang ibu muda, sedang beristirahat bersama suami dan ketiga buah hatinya yang salah satunya baru berusia 1 bulan. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan teriakan sang bibi yang memberitahu jika telah terjadi kebakaran. Neng bangun Neng. Ada kebakaran Neng. Kebakaran? Iya, itu di situ Neng. Suara gaduh-gaduh kayak teriakan kebakaran gitu, hanya sekali gitu kan. Kemudian saya diketuk tuh pintu kamar sama tante gitu. Namun tak disangka, saat Eis membuka pintu rumahnya, ia dikejutkan dengan api yang berkobar tepat di hadapannya. Ya Tuhan, rasa panasnya api langsung dirasakan wanita 3 anak tersebut. Saya sempat mikir mau bawa barang-barang gitu ya, karena kirain masih agak jauh gitu. Setelah saya buka pintu depan, ternyata api itu sudah di depan rumah gitu. Di depan, posisinya udah di depan rumah, sudah terbakar gitu kan. Gimana dong? Kita selamatin anak-anak dulu Neng. Iya. Akhirnya kita nggak sempat nyelamatin barang-barang berharga karena saya takutnya ya sudah terjebak, jadi ya udah selamatin anak-anak aja dah gitu. Bangun ada kebakaran di depan. Bangun emang karena ada kebakaran. Ayo bangun. Astagfirullahaladzim. Ya, kebakaran hebat terjadi pada sebuah rumah yang lokasinya tepat di depan rumah Eis. Kondisi rumah padat dengan gang yang sempit membuat api siap menjilat rumah Eis kapan saja. Jelas tidak ada yang menyangka, waktu istirahat mereka dikejutkan dengan kejadian yang mengancam nyawanya. Terus langsung saya bawa cucu keluar, buka pintu, api udah depan pintu udah gede. Di sini nih api udah di depan ini nih. Nih depan ini. Ini depan pintu. Pas buka pintu api udah dari situ terus petek-petek pada jatuh-jatuh. Cepetan Neng, kebakaran Neng. Kobaran api yang sangat dekat dengan pintu rumah membuat Eis dan keluarganya nyaris terkena percikan api. Beruntung, Eis dan keluarganya berhasil menyelamatkan diri tanpa luka fisik sedikit pun. Saya juga bawa orok kebenteran, saking paniknya nggak ada yang bawa apa-apa. Udah cucu 3 yang penting mah selamat. Beruntung, meski menghanguskan puluhan rumah, kebakaran besar tersebut tidak mengakibatkan korban jiwa. Meski tidak ada satu harta benda pun yang tersisa.
Nyawa keluarga selamat sudah cukup bagi Eis untuk melanjutkan hidupnya. Jadi sempat terbayang, ya Allah kalau misalnya sampai nggak selamat gimana gitu ya. Makanya sempat alhamdulillah banget dah udah, maksudnya Allah masih kasih kesempatan selamat buat kita keluarga gitu. Kini ia dan keluarganya terpaksa menumpang hidup di rumah mertua. Walaupun tidak senyaman rumah sendiri, setidaknya ia masih dapat melihat senyum ketiga anaknya yang menjadi pelipur lara. Rasa trauma masih sangat jelas dirasakan oleh Eis. Ya gimana ya, mungkin syok, kaget ya gitu ya. Sedih juga gitu, jadi kalau malam tuh nggak bisa tidur gitu. Kalaupun mau memejamkan mata tuh selalu terbayang-bayang itu api di depan mata gitu. Namun, rasa syukur terus ia panjatkan agar ia mampu melewati kondisi sulit ini. Kalau bunyi sirine tuh selalu kaget gitu, terutama sirine kebakaran gitu ya, ambulans gitu. Kayaknya masih inget, aduh kayak kejadian kemarin gitu. Kebakaran akibat arus pendek listrik menjadi peristiwa yang banyak terjadi di Indonesia, terlebih di kota besar seperti DKI Jakarta, sehingga diperlukan kewaspadaan masyarakat dalam mencegahnya. Lalu apa yang harus kita lakukan agar instalasi listrik di rumah tetap aman dan tidak memicu terjadinya kebakaran saat terjadi korsleting? Pertama, jangan otak-atik meteran listrik sendiri. Jika ada kendala, dapat langsung menghubungi langsung kontak senter PLN. Kedua, cek instalasi arus listrik maksimal 10 tahun sekali. Selalu pastikan jangan sampai ada kabel rusak karena panas ataupun digigit tikus. Jika terdapat kerusakan kabel, serahkan kepada instalatir yang paham instalasi listrik rumah. Ketiga, cek steker di rumah. Jika terdapat warna kehitaman di sekitarnya, sebaiknya segera ganti. Serta jangan menumpuk steker secara berlebihan, karena akan menimbulkan panas berlebih dan berpotensi menimbulkan kebakaran. Ternyata pas sudah deket saya, dia langsung mepet ke saya, langsung Kecelakaan maut terjadi di Jalan Sukamantri, Ciamis, Jawa Barat. Sebuah mobil bak terbuka yang mengangkut 17 orang masuk jurang sedalam belasan meter 9 Agustus kemarin. Para korban berasal dari Majalengka yang hendak menghadiri undangan pernikahan di Panjalu. Menurut saksi mata, mobil bak tersebut melaju dengan kecepatan tinggi saat melintasi jalanan menurun dan berliku. Kendaraan kemudian melaju tak terkendali, melewati lahan perkebunan hingga akhirnya masuk ke jurang. Peristiwa ini mengakibatkan 8 orang tewas, dan beruntung penumpang lainnya masih bisa diselamatkan. Awas tasnya tuh. Pohon tumbang terjadi di Cipambuan, Kecamatan Babakan Madang, Bogor. Peristiwa ini terjadi 6 Agustus kemarin. Ini si pohon udah keropok, Pak. Udah dalamnya udah kosong gitu. Iya nih. Tuh, sebelahnya udah kering. Cuma satu batang doang ini yang nyangkut. Sisi korban begitu pohon jatuh, yang satu ketiban di sini, yang batangnya, yang satu lagi di sebelah sono, bagian rantingnya. Pohon besar tumbang hampir menutupi ruas jalan. Pohon menimpa sejumlah pengendara motor yang mengakibatkan 1 orang tewas dan korban lainnya mengalami luka-luka. Tindak kejahatan telah ada sejak dahulu, bahkan beberapa literasi menyebutkan kejahatan sudah tercantum dalam teks manusia tertua.
Seiring dengan perkembangan manusia, kejahatan juga mengalami pergeseran. Belakangan, di kota-kota besar di Indonesia, tindak kejahatan kembali marak. Salah satunya adalah pembegalan. Kasus kejahatan satu ini awalnya tindakan perampasan harta benda milik korban tanpa mencederai. Namun kini, pelaku tidak segan melukai bahkan membunuh korbannya demi melancarkan aksinya. Seorang ibu hamil menjadi korban begal di Jalan Kapitan, Gas Alam Depok, 27 Juni lalu, sekitar pukul 3:30 pagi. Kejadian bermula ketika korban seorang diri mengendarai sepeda motor dari tempat tinggalnya di Cisalak menuju kediaman mertuanya. Perjalanan di pagi buta itu dilakukan korban untuk menjemput sang suami yang tak kunjung pulang lantaran tengah cekcok. Sesampainya di lokasi, korban menunggu suaminya dan duduk di atas kendaraannya. Tiba-tiba muncul dua orang berboncengan sepeda motor menghampirinya sambil mengacungkan senjata tajam. Korban yang diancam langsung menyelamatkan diri masuk ke arah salah satu jalan tanpa membawa kendaraannya. Bersyukur korban berhasil menyelamatkan diri, namun korban kehilangan sepeda motornya yang berhasil dibawa pelaku. Beberapa waktu lalu peristiwa begal motor terjadi di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Bahkan terlihat korban dipukul dan ditendang oleh para pelaku. Video aksi begal itu terekam kamera pengawas atau CCTV dan banyak diunggah di sosial media. Pembegalan itu terjadi di Jalan Kayu Putih Raya 29 Juli 2022 sekitar pukul 3 pagi. Tampak para pelaku menghampiri korban dan melakukan pemukulan hingga membuat korban perlahan mundur meninggalkan motornya. Sesaat kemudian, komplotan begal berhasil membawa kabur motor korban. Bak jamur di musim hujan, kejahatan jalanan terus terjadi. Meski pihak kepolisian terus meningkatkan patroli, tapi pelaku kriminal terus mencari celah untuk melakukan aksinya. Tak terkecuali di wilayah penyangga Jakarta, Bekasi. 3 Juli lalu, Erwin, seorang tukang bubur, nyaris meregang nyawa akibat ulah begal. Pria 28 tahun ini mengalami luka parah di bagian leher terkena sabetan senjata tajam pelaku. Profesinya mengharuskan Erwin untuk berangkat saat dini hari. Seperti saat peristiwa itu terjadi. Erwin sudah tancap gas sepeda motornya sejak pukul 4:30 pagi. Biasanya, ia selalu bertemu dengan beberapa temannya yang juga memiliki profesi yang sama. Saat itu, entah kenapa, ia sama sekali tidak bertemu dengan pedagang lainnya. Nah, itu saya juga bingung, karena kejadian pas itu hari Minggu ya. Jadi orang kerja juga pada libur kan, jalanan sepi, ya tukang dagang juga mungkin agak siangan berangkatnya, yang gak ada barengannya. Biasanya mah ada barengan. Tiba di jalan yang agak rusak membuat Erwin harus melambatkan laju kendaraannya. Dan dari arah berlawanan ia melihat ada satu sepeda motor melaju dengan cukup cepat. Lah waktu kejadian saya nggak turun kaki, cuma ngurangin kecepatan aja. Pas di depan saya kan saya nggak mungkin ngambil jalan orang kan, otomatis nungguin yang di depan jalan dulu kan. Anehnya, semakin lama sepeda motor yang ditumpangi oleh dua orang tersebut malah semakin mendekat ke arah Erwin. Benar saja, salah satunya tiba-tiba mengayunkan senjata tajam ke arah Erwin. Ternyata pas sudah deket saya, dia langsung mepet ke saya, langsung ngarahin senjata tajamnya itu. Karena taunya itu ketika dia mepet ke saya, langsung kayak ada gerakan tangan di belakang dia, saya langsung begini, petak, udah. Refleks ia langsung menghindari serangan tersebut. Namun tetap saja, senjata tajam tersebut melukai bagian leher dan dagunya. Dapat celah sedikit, dari dia maju, saya langsung ambil alih jalan dia, langsung saya kebut aja udah. Tanpa pikir panjang, Erwin langsung melaju cepat meninggalkan lokasi sambil mencari bantuan warga.
Pas udah saya ngebut, saya pegang gini berdarah kan ya, mungkin saya kebut aja terus nyari tempat rame, baru berhenti niat luka yang di sini aja nih yang kelihatan. Tidak hanya minim penerangan, kondisi jalan tersebut juga sangat sepi. Setelah berjalan cukup lama, ia pun bertemu dengan salah satu warga. Pak, saya minta tolong dong Pak, saya kena bacok. Aduh, Pak. Sayangnya, bukannya bantuan yang didapat, malah warga tersebut ketakutan melihat kondisi Erwin dengan lukanya. Erwin kembali melanjutkan perjalanannya dan mencoba mencari klinik. Namun rupanya, darah yang keluar akibat luka tersebut cukup banyak dan membuatnya semakin lemas. Ia pun mencoba menghubungi temannya untuk meminta bantuan. Ngabarin temen ya langsung, Bang, lu di mana? Ya kan? Emang apa? Gue habis bacok orang nih, darah gue banyak banget nih. Yang jemput gue sini, gue di Bumi Anggrek gitu. Udah pusing itu pala, udah nggak kuat naik motor dah itu. Dari tempat kejadian kisaran 3-5 kiloan lah itu saya nahan darah itu. Lagi-lagi hanya rasa syukur yang selalu Erwin ucapkan. Kejadian itu membuat Erwin menjadi lebih waspada. Intinya kita mawas diri aja lah, jaga diri be. Kayak berangkat udah kudu ada barangannya lah, minimal kita berdua gitu kan, 2 motor atau 3 motor gitu. Mengingat betapa bahayanya tindak kejahatan begal khususnya bagi pengguna sepeda motor, para pengendara pun diimbau untuk berhati-hati, terlebih jika berkendara di malam hari atau melewati jalan sepi.